Terkadang, kegelisahan seseorang saat menghadapi kesibukan dunia membuat kita larut dan lupa diri. Apa yang membuat kita lupa kepada Sang Maha Pencipta? Apa yang membuat kita tidak mengenal kepada makhluk termulia yang Allah ciptakan nurnya? Ini ada pengajian bang. Pengajian apaan sih? Pengajian Majlis Rasulullah, pengajian yang masjid di bawah insya Allah. Macet ya? Sorry ya bang ya, silakan lanjut berjalan. كل نور من ثناء خير الخير الأنام. Majelis Rasulullah, nama perkumpulan yang menggetarkan. Siapa orang itu? Habib Munzir. Matanya penuh pancaran cahaya, luhur dalam kecintaan sang Nabi. Wajahnya, apa yang pantas untuk digambarkan, bersinar tanpa ruang untuk rasa jenuh memandangnya. Pertanyaan tentang majelis itu terus menghantui. Akankah terasa damai jika ada di tengah mereka? Adakah yang lebih indah dari tempat itu? Sejuta gelombang menawarkan pengampunan ilahi, dibangkitkan lewat pengampunan Allah dengan kekuasaan istighfar. Diiringi jiwa yang menyesal dan merasa bersalah kepada Allah yang maha berhutang seluruh hamba kepadanya, sehingga dinamakan Malikud Dayyan, raja yang berhutang kepadanya. Seluruh hambanya berhutang penglihatan, pendengaran, panca indera, dan seluruh nafas yang diberikan olehnya. Mas, mohon maaf, silakan duduk. Mas, Habib yang kemarin kemana? Loh, emang belum dapat kabar? Habibana telah meninggal. Habibana telah meninggal. Habibana telah meninggal. Mas, maaf mas, acara udah selesai. Mas udah 5 jam diam di sini. Mas siapa? Mas tahu siapa Habib Munzir? Kenapa beliau meninggal begitu cepat? Waduh mas, ceritanya panjang. Mendingan mas pulang aja dulu. Kalau mas belum ngantuk, mas buka web MR. Di sana lengkap loh. Mas, saya butuh penjelasan tentang Habib Munzir sekarang. Baiklah. Kalau mas ingin mengenal lebih dekat Habib Munzir, Majelis Rasulullah diawali dengan aktivitas dakwah.
Ketika Habib Munzir Al-Musawwa lulus dari pendidikannya di Darul Mustafa Tarim, pimpinan Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafiz Tarim Hadramaut, Yaman, beliau kembali ke Jakarta dan memulai berdakwah pada tahun 1998 dengan mengajak orang bertaubat dan mencintai Nabi SAW. Dan dengan itu, umat ini akan pula mencintai sunnahnya dan menjadikan Rasul SAW sebagai idolanya. Beliau mulai berdakwah siang dan malam dari rumah ke rumah di Jakarta. Ia tidur di mana saja di rumah-rumah masyarakat. Bahkan pernah ia tertidur di teras rumah seseorang karena penghuni rumah sudah tidur dan ia tidak mau membangunkan mereka larut malam. Membela dakwah Rasulullah, tidak kenal bahkan tidak mengerti dengan kata lelah. Beliau pernah berdakwah naik turun angkot dengan membawa seluruh anak-anaknya, kemudian dititipkan. Yang Anda tahu memang terutama malam Selasanya itu dia nggak pernah dalam keadaan apapun, dia memang konsisten dengan ML. Anda pernah datang, dia hujan gede di rumahnya, itu masalah lepek dia untuk hadir ML. Lepek bener-bener dititipin anaknya, bininya malam-malam. Anda kaget juga itu. Dia datang hujan-hujanan dan dia hanya nitipin anaknya istrinya doang, dia jalan lagi hujan-hujanan. Kalau Habib Munzir aneh-aneh deh banyak. Kadang-kadang dia nggak bisa kita bilang nggak bisa kompromi deh, kalau dia udah maunya yang kita bilang tadi, dia punya sifatnya masya Allah, dia udah AA. Berawal dari kedatangan Habib Munzir dari Hadramaut, lalu eksisnya almarhum di kota Jakarta. Pada saat itu Habib Munzir tidak memiliki siapa-siapa di Jakarta. Kami yang lebih dulu pernah kenal dengan beberapa orang di Jakarta. Kami berkata kepada Habib Munzir bahwa alangkah baiknya kalau antum sudah mulai membuat majelis. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena pernah terucap sebelum ini Habib Munzir mengatakan, saya ingin mengabdikan apa yang saya miliki dari Tarim itu. Kalau boleh saya mau ikut antum ke Kediri atau ke Bangil. Dalam hati saya, suatu saat Habib ini akan menjadi orang besar. Saya punya firasat itu, dan saya melihat bahwa besarnya orang di Jakarta akan jauh lebih banyak manfaatnya daripada dia besar di luar Jakarta. Maka saya sarankan Habib Munzir untuk membuka majelis. Lalu saya coba kenalkan Habib Munzir kepada Habib Ali Al-Habsyi almarhum rahmatullah alaihi. Hamidi, Saiful, Bang Ipul, lalu ada Komar, lalu ada Sanwani. Mereka adalah orang-orang yang pada perjalanannya paling berjasa terhadap majelis Rasulullah, karena
mereka adalah orang-orang yang membackup Majelis Rasulullah yang pada saat itu belum bernama Majelis Rasulullah dan hanya bernama Jalsatul Isnin, dan hanya dihadiri oleh 10, 20, 30 orang. Jazahullah khair Haji Hamidi, Bang Ipul, Komar, Sinwani, lalu Syafi'i rahimahullah, supir Habib Mundir yang sudah meninggal, Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah yang juga sudah meninggal. Ini adalah, dan mungkin termasuk saya, mudah-mudahan jika ada andil saya di Majelis Rasulullah akan diterima oleh Allah sebagai sebuah pahala di akhirat nanti. Orang-orang inilah yang pertama membantu Habib Mundir untuk memberikan saran setidaknya, atau apa yang bisa kami miliki untuk bagaimana supaya majelis ini tetap berjalan, yang diawali pertama dari Condet, kemudian pindah ke daerah Perdatam dan Cikoko, ada di tempatnya Engkong Junet, Allah yarhamu, mungkin sekarang sudah wafat. Lalu kemudian mulailah berkembang sedikit demi sedikit, sehingga jazahullah khair, satu orang yang paling berjasa kepada Majelis Rasulullah setelah Habib Mundir adalah Habib Muhsin Al-Hamid Cidodol. Beliaulah orang yang mensupport Majelis Rasulullah dari mulai Majelis Rasulullah berjumlah ratusan sampai menjadi ratusan ribu, bahkan mungkin lebih daripada itu. Nah, kemudian dari Pondok Gede itu Habib Mundir keliling, mulai keluar Jakarta dakwanya, ke Tegal, ke Ciawi, ke Pekalongan, sampai ke Bali. Balik masuk rumah sakit, terus begitu. Setiap balik dari perjalanan 2 minggu masuk rumah sakit terus. Habib, ini tidak bisa terus-terusan begini, harus ada dakwah. Saya sampaikan, Jakarta ini pusat Islam dunia terbesar, ibu kotanya Indonesia Jakarta. Saya minta Habib Mundir aktif berdakwah di Jakarta. Masih senangnya jalan-jalan. Akhirnya saya buatkan surat Habib Umar. Waktu itu Habib Jindan yang saya buat surat ke Habib Mundir, nggak tahu. Buat surat yang isinya saya minta Habib Mundir dilarang keluar Jakarta, nggak boleh keluar Jakarta, di karantina. Akhirnya dibuatkan surat sama Habib Umar. Habib Mundir sejak itu nggak boleh keluar Jakarta. Dan saya tahu ini Habib taat kepada gurunya. Habib Munzir membuka majelis malam Selasa ini mengajarkan fikih dasar, namun pupus karena tampak umat kurang bersemangat. Beliau terus mencari sebab agar masyarakat ini asik, senang kepada kedamaian, meninggalkan kemungkaran dan mencintai sunnah sang Nabi SAW. Beliau coba merubah penyampaiannya, tidak lagi membahas permasalahan fikih, melainkan mewarnai bimbingannya dengan nasihat-nasihat mulia dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat Al-Quran dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan lalu beliau memperlengkap penyampaiannya dengan bahasa sastra yang dipadu dengan kelembutan ilahiyah, serta diiringi tafakur penciptaan alam semesta yang kesemuanya diarahkan agar masyarakat menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola dan contoh tauladan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke majlis zuhur ini dengan undangan ilahi untuk mencapai keluhuran yang lebih dari sebelumnya, terus dimuliakan oleh Allah dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih. Tangga-tangga keluhuran
yang telah dihamparkan Allah kepada kita, hingga naik derajat kita jauh lebih luhur daripada sebelum kedatangan kita ke majlis ini, dan keluar dari sini terus membawa rahmah dan teruslah. Dan janganlah bosan duduk bersama keridhaan Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga, ketika salah seorang wanita Bani Dinar yang saat Rasul SAW pulang dari peperangan, maka dikatakan kepada ibu-ibu itu, "Wahai ibu, suamimu wafat." Maka berkata ibu itu, "Ma akhbara Rasulullah kabarnya bagaimana?" Dia lebih mencintai Rasul SAW dari yang lain. Maka datang orang kedua, "Wahai ibu, sabar, suamimu wafat, anakmu juga wafat." Ibu itu berkata, "Ma akhbara Rasulullah kabarnya dulu gimana?" Maka datang orang ketiga, "Wahai ibu, ayahmu wafat." Maka berkata ibu itu, "Ma akhbara Rasulullah." Maka datang orang yang keempat, "Wahai ibu, kakakmu wafat." Habislah sudah semua keluarganya, sebatang kara sendiri. Dia berkata, "Ma akhbara Rasulullah." Bagaimana kabarnya Rasulullah dulu? Suaminya wafat, anaknya wafat, kakaknya wafat, ayahnya wafat. Dia berkata, "Bagaimana kabarnya Rasulullah?" Maka orang berkata, "Rasulullah bisehatin wa afiatin kama syi'ti ya ummah." Wahai ibu, Rasul SAW dalam keadaan sehat walafiat seperti yang kau inginkan. Dulani ilaih, tunjukkan aku kepada Rasul. Ku ingin melihat beliau dulu supaya aku tenang bahwa beliau betul-betul sehat walafiat. Maka saat beliau dibawakan kepada Nabi SAW yang juga baru pulang dari peperangan di atas kuda putihnya, maka teriaklah ibu-ibu itu, "Ya Rasulullah, kullu musibah dunaka jalal." Wahai Rasulullah, semua musibahku kecil asal kau sehat walafiat. Suaminya wafat, anaknya wafat, ayahnya wafat, kakaknya wafat. Ia berkata, semua musibah kecil asal kau sehat walafiat, wahai Rasul. Demikian indahnya cinta wanita dari Bani Dinar pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari bahwa salah seorang sahabat jika Rasul SAW wafat, dia berkata, "Allahumma khudh basari hatta la ara ahadan ba'da Muhammad." Wahai Allah, ambil mataku, butakan penglihatanku. Aku tidak mau melihat lagi apa-apa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mataku melihat lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun dibutakan Allah. Para sahabat berdatangan padanya, mensilaturahmi kepadanya karena ia buta. Berkata, "Para sahabat, kenapa engkau buta?" Ia berkata, "Aku tidak mau lagi melihat apapun kalau tidak melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa digantikan dengan kijang-kijang indah dari Yaman atau pemandangan-pemandangan lainnya. Tidak bisa digantikan dengan indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Aku tidak butuh mata aku lagi, biar saja buta kalau tidak lagi melihat wajah Nabi Muhammad SAW." Demikian indahnya hati mereka para sahabat Rasul, cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Dengan berjalannya waktu, mulailah timbul permintaan agar majelis ini diberi nama. Beliau Habib Munzir dengan polos menjawab, "Majelis Rasulullah," karena memang tidak ada yang dibicarakan selain ajaran Rasulullah dan membimbing mereka untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam setiap dakwahnya itu dia menampilkan kebesaran gurunya, kalimat-kalimat gurunya, gitu ya. Dan yang ditampilkan Habib Munzir itu bahwa manusia itu harus punya idola. Semua orang itu harus punya idola. Siapa idola yang paling utama yang bisa kita pakai sebagai pegangan? Tentunya idola manusia itu harusnya yang dipilih oleh Allah, gitu ya. Dan karena itu Habib Munzir
mensifatkan sifat-sifat Rasulullah, keindahan Rasulullah, keindahan akhlak Rasulullah, wajah Rasulullah, bagaimana Rasulullah dengan keluarganya, dengan sahabatnya, itu tema-tema yang selalu ditampilkan oleh Habib Mundir. Sampai anak-anak muda itu merasakan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Ilham dari Habib Mundir untuk mendirikan Jalsatul Itsnin, jalsah setiap hari Senin. Itu semuanya diambil dari adopsi yang kuat Habib Mundir dari Habib Umar. Jadi kan Habib Umar kan bikin Jalsatul Itsnin di Hadramaut setiap hari Senin. Habib Umar bikin ceramah umum. Dulu keliling-keliling juga dari satu tempat ke tempat yang lain, diawali dari 10 orang sampai ribuan orang kan di sana kan. Nah, begitulah yang dilakukan Habib Mundir. Termasuk juga maulid rutin yang malam Jumat kan. Habib Umar kan bikin di sana juga malam Jumat rutin, sama Jumat malam Sabtu Habib Umar. Jadi 3 yang rutin Habib Umar, malam Selasa, Senin, kemudian malam Jumat dan malam Sabtu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemana kami akan lari dari dosa? Kami takut kepada dosa, karena dosa adalah api neraka. Ya Allah, hanya kepada nama-Mu. Ya Allah, jika kami melihat pada dosa-dosa kami, maka kami sudah memastikan diri kami di neraka. Tapi jika kami melihat rahmat-Mu, masih ada kemungkinan Engkau memanggil nama kami untuk masuk surga-Mu. Itu juga yang dilakukan Habib Mundir, ya, kan Habib Mundir. Akhirnya ya dari adopsi dari guru itu kan share-nya guru masuk ke beliau, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kan itu mata rantai yang bersambung. Kekuatan Habib Mundir ngambil dari Habib Umar kan gitu. Habib Umar dari Rasulullah SAW, dari guru-gurunya, sanadnya sampai Rasulullah aja. Sehingga tersedotlah, itu kan magnet memang, itu magnet ya. Siapa yang pandai dengan takwa, dengan soleh, dengan akhlak, dengan semangat, dengan kesucian jiwa, ya itu terbuka, siapa saja itu magnet akan mengalir, ya, magnet itu akan mengalir. Itu ada dalam diri Habib Mundir, sehingga tersedotlah para pemuda-pemuda, ya tersedot para pemuda-pemuda untuk cinta dengan Habib Mundir, suka dengan ceramah-ceramahnya, dengan nasihat-nasihatnya, merasa sejuk, damai kalau dengarkan nasihat-nasihat beliau kan gitu kan. Dan gaya ceramahnya Habib Mundir pun persis dengan Habib Umar. Kalau antum bisa merasakan Habib Umar itu kalau ceramah, cita rasanya selalu mengagung-agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah.
بات أحد منا الليلة إلا وأنت راض عنه ورسولك راض عنه يا الله. Jangan kau jadikan kecuali kami lewati malam ini, kami sudah diridhai oleh Allah dan oleh Rasulullah. فإنه يسمعكم الله. Sungguh Allah sedang mendengar kalian. وأنه يجود عليكم الله. Sungguh Dia dermawan pada kalian. Majelisnya ini saya ingat ya, itu di rumahnya Habib Ali. Baca Risal Jamiah seperti yang sekarang ini nih. Udah pernah dibaca. Di sana Risal Jamiah yang hadir mungkin 5-6 orang. Dan saya ikut hadir waktu itu. Kalau saya lagi kebetulan di situ, saya ikut hadir. Saya dulu masih ngajar di Buncit sebelum ada pesantren di Puncak. Saya ngajar di Buncit. Jadi hadir tekun beliau ini, nanti jamaahnya beliau duduk ngajinya nggak ini nanti majelis tuh sampai jam berapa, nanti habis jam-jam 2-an setengah 3 keluar bareng-bareng rame-rame ziarah ke makamnya siapa, Habib Fulan lah, Habib Fulan, Masya Allah. Nanti ziarah tuh rame-rame, nanti pulang lagi udah subuh, nah, sholat subuh berjamaah lagi, baru baca wirid, baru masing-masing deh udah tidur. Nah terus saya lihat, wah saya bilang ulet nih, nanti pindah dari rumah ke rumah jamaahnya, terus pindah-pindah. Baru yang terakhir ini ya di Al-Munawwar. Tadinya masih pindah-pindah. Dan keinginan beliau ini, perhatian beliau ini bukan kepada anak MR saja, ya Majelis Rasulullah. Ya perhatian beliau kepada umat. Bahkan beliau inginkan supaya Jakarta ini kota sholawat, menjadi Madinah Munawwarah. Ya, yang mana mereka arti Madinah Munawwarah bukan seperti kota Madinah Munawwarah sekarang, maksudnya bagaimana di zamannya Rasulullah SAW mereka orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ingin tuh kota Jakarta ini semua orang-orangnya demen selawat. Betapa cintanya beliau dengan majelis ini, tidak sedikit orang yang heran bahkan bingung. Bagaimana tidak, resiko terbesar sang guru berani ia tempuh. Sudah menjadi pemandangan yang di luar batas, menjalankan dakwah dengan memikul beban penyakit di pundaknya. Sepertinya hanya angin lalu, terlalu ringan baginya. Pernah, waktu beliau rencananya mau keluar kota lagi, mau dakwah keluar kota lagi, belum lama ini, waktu beliau udah sakit-sakitan setelah operasi, dia bilang, Bib, kenapa mesti keluar kota lagi? Kan Nabi masih sakit. Dia bilang, dulu di zaman Rasul, sahabat membela Rasulullah dengan harta, jiwa, dan tenaga, dan pikiran. Bahkan keluarganya pun dikorbankan demi untuk membela Rasulullah. Kalau sekarang nih untuk membela cuma karena sakit, apa salahnya? Kemudian memang orangnya lembut ya, dan istilahnya kalau beliau mengeluh kemudian kita duduk, kita dengarkan, kemudian kita kasih ini tuh suka gitu ya, kayak
boleh dikatakan kayak manja-manja gitu, dia suka begitu pada orang tertentu. Tapi semangat yang membara itu ya, dengan kondisi fisik yang seperti itu, beliau memang sakit betul ya. Memang mungkin kalau orang lain ya mending duduk di rumah lah, mungkin merawat diri ya. Tapi beliau tidak pernah merasa hal seperti itu, tidak mau berhenti. Wahai Rasulullah, jangan-jangan tampaknya kau ini mengharapkan dari kami penduduk Madinah digelari Ansor. Kalau zaman sekarang Ansor lain lagi gelarnya mana-mana, tapi Ansor itu adalah yang dinamakan sebagai penduduk Madinah. Ansor artinya para penolong. Yaitu kenapa? Karena mereka menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah bersama para muhajirin dari Mekah ke Madinah. Mereka Ansar, para penerima yang menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Madinatul Munawwarah. La'allaka turidu minna Ansar ya Rasulullah. Tampaknya kau menunggu pendapat kami orang Ansar ya Rasulullah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bala, betul. Maka berdirilah salah seorang dari Ansar dan berkata, ya Rasulullah, la tasyukku fi mahabbatina fika. Jangan kau ragukan cinta kami kepadamu. Kemanapun kau pergi, kami akan ikut. Ke atas gunung, bahkan ke dasar lautan jika kau dalami dasar lautan, hingga kami satu persatu mati tenggelam. La yastakhallaf minna ahad. Tidak satu pun yang tersisa dari Ansar kecuali ikut bersamamu ya Rasulullah. Totalitas di dalam berdakwah itu seperti guru kita Habib Munzir. Beliau adalah orang yang memang mencurahkan hidup dan kehidupannya itu adalah untuk dakwah. Karena beliau menganggap inilah amanah yang juga beliau terima dari datuknya Rasulullah SAW dan juga guru mulia kita Sayyidul Habib Umar bin Habib. Jadi memang hidup beliau secara totalitas beliau curahkan untuk dakwahnya Rasulullah SAW melalui wadah Majelis Rasulullah SAW. Kita tahu kondisi Habibana, kita tahu beliau punya keluarga, kita tahu beliau juga punya keinginan-keinginan yang mungkin keinginan yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun semua itu beliau kubur. Sementara beliau hanya peduli dan perhatian kepada dakwah Rasulullah SAW. Kecintaan sang murid kepada beliau bukan tanpa dasar. Bagaimana tidak, kami dikenalkan kepada Rasulullah dengan ditunjukkan dari akhlak beliau kepada seluruh murid, staf, kerabat, teman, bahkan musuh beliau. Lebur hati ini ketika kita menyaksikan pancaran cahaya beliau, pancaran cahaya yang menunjukkan cintanya kepada majelis ini dan Rasulullah.